Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini, saya akan menerangkan mekanika statis tak tentu. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman di sini sudah mendapatkan mata kuliah struktur statis tertentu pada semester sebelumnya. Nah, pada mata kuliah ini, yaitu adalah lanjutan dari mata kuliah tersebut. Nah, yang pertama saya akan menerangkan perbedaan antara struktur statis tertentu dan struktur statis tentu. Nah, pada struktur statis tertentu, di sini mempunyai syarat. Nah, yaitu syaratnya persamaan kesetimbangan. Nah, jadi persamaan kesetimbangan ini adalah kunci untuk eh, mengerjakan struktur statis tertentu ini. Nah, apa saja? Yaitu yang pertama, sigma horizontal sama dengan 0. Yang kedua, sigma vertikal sama dengan 0. Dan yang ketiga, sigma momen sama dengan 0. Nah, sigma horizontal sama dengan 0 maksudnya struktur tersebut harus diam, tidak boleh bergerak ke kanan maupun ke kiri. Nah, untuk sigma vertikal sama dengan 0, nah yaitu struktur tidak boleh bergerak ke atas maupun ke bawah. Nah, sedangkan untuk sigma momen sama dengan 0, itu struktur tidak boleh berputar. Nah, pada hakikatnya, satu bilangan yang tidak diketahui pada satu persamaan, maka bilangan tersebut bisa diketahui atau bisa dicari. Nah, sedangkan pada satu bilangan yang tidak diketahui, dua bilangan yang tidak diketahui pada satu persamaan, nah maka bilangan tersebut tidak bisa diketahui. Maka harus menambah satu persamaan lagi. Maksudnya di sini yaitu adalah reaksi dari persamaan dari masing-masing tumpuan. Nah, jadi di sini ada tiga tumpuan. Yang pertama, yang pertama tumpuan jepit, yang kedua tumpuan sendi, yang ketiga tumpuan roll. Nah, pada tumpuan jepit, nah di sini ada tiga reaksi atau tiga persamaan. Nah, jadi persamaan yang pertama yaitu persamaan momen atau reaksi dari momen. Nah, di sini momen itu selalu berputar pada tumpuan roll. Nah, maka di sini yang bisa menahan atau mengeluarkan reaksi dari eh, momen yaitu hanya tumpuan roll. Yang kedua ada reaksi horizontal. Nah, di sini tumpuan jepit juga bisa menahan dan juga bisa mengeluarkan reaksi dari gaya horizontal. Yang terakhir, tumpuan jepit bisa menahan dan bisa mengeluarkan reaksi dari gaya gaya vertikal. Nah, selanjutnya untuk tumpuan jepit, di sini hanya ada dua persamaan atau dua reaksi. Yang pertama, reaksi horizontal dan reaksi vertikal. Nah, pada reaksi horizontal di sini maksudnya tumpuan jepit ini jika dibebani dengan gaya horizontal, maka dia bisa menahan dan bisa mengeluarkan reaksi dari gaya horizontal. Begitu juga dengan reaksi vertikal. Tumpuan jepit juga bisa mengeluarkan reaksi dan bisa menahan dari eh, reaksi vertikal. Nah, yang ketiga yaitu tumpuan roll. Nah, pada tumpuan roll sendiri ini hanya ada satu reaksi, hanya reaksi vertikal. Nah, maksudnya di sini apa? Kok bisa beda-beda
gini. Nah, maksudnya pada tumpuan roll hanya bisa hanya bisa menerima beban vertikal dari atas maupun bawah. Nah, jadi dengan kata lain, tumpuan roll ini tidak bisa menahan beban dari arah horizontal maupun arah momen. Nah, jadi semisal jika diberi gaya horizontal maupun momen, dia akan berputar dan bergeser ke kanan maupun ke kiri. Nah, begitu juga dengan tumpuan jepit. Tumpuan jepit di sini mempunyai dua persamaan yang tidak ada, yaitu momen. Nah, berarti jika ada ada gaya momen, maka tumpuan jepit ini akan berputar. Nah, gitu maksudnya. Nah, sedangkan untuk tumpuan jepit, nah ini ada tiga-tiganya. Nah, selanjutnya masuk pada struktur statis tak tentu. Nah, di sini secara garis besar, struktur statis tak tentu di sini hanya akan ada jika struktur tersebut memiliki kelebihan reaksi maupun persamaan. Nah, seperti contoh di sini ada gambar fixed beam ini ada dua tumpuan. Nah, yaitu tumpuan jepit semuanya. Nah, melihat dari slide tadi, tumpuan jepit mempunyai tiga persamaan. Nah, persamaan momen, persamaan horizontal, dan persamaan vertikal. Nah, berarti ada tiga persamaan. Nah, sedangkan struktur statis tertentu itu hanya bisa dicari dengan tiga persamaan tersebut, persamaan kesetimbangan tersebut. Nah, maka jika pada suatu struktur yang mempunyai lebih dari tiga persamaan tersebut, maka harus mempunyai penanganan yang lebih lanjut. Nah, berarti di sini adalah tugas statis tak tentu tersebut. Struktur yang gaya dalam dan reaksinya tidak dapat diselesaikan dengan tiga persamaan kesetimbangan. Nah, berarti di sini, semisal kalau ada struktur jepit dua kayak gini, berarti harus dirubah menjadi struktur statis tertentu. Nah, bagaimana merubahnya itu? Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini juga contoh tidak hanya jepit dan jepit, juga bisa juga dengan jepit maupun roll. Pokoknya jika pada suatu struktur ini mempunyai kelebihan persamaan. Nah, jika di sini ada jepit, nah ini otomatis sudah mempunyai tiga persamaan. Nah, jika ditambah dengan satu persamaan, yaitu tumpuan roll, maka ini termasuk struktur statis tak tentu. Begitu juga dengan contoh di bawahnya. Nah, di sini ada tumpuan jepit, dan tumpuan roll sebanyak 3. Nah, maka total jumlah persamaan pada struktur ini ada 5. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada 6 persamaan. Nah, berarti kelebihannya ada 3. Berarti ini termasuk struktur statis tak tentu. Begitu juga dengan lainnya. Nah, masuk ke contoh. Di sini hanya apa ya namanya? Sebagai pengantar saja, untuk kelanjutannya bisa pertemuan selanjutnya. Nah, di sini contoh ada struktur